sekarang asapnya nggak ada di sini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seperti biasa setiap kali saya khotbah, Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri dan katakan suatu hal yang membangun buat kanan kirimu. Katakan mungkin hari ini kamu ganteng sekali, kamu keren banget, bajumu baru, rambutmu baru dipotong, kacamatanya kayaknya baru banget, sepatunya kayaknya baru beli kemarin di Zara, kayaknya baru dapat dari online kemarin. Saudaraku sekalian, semuanya tertawa berarti kita bersuka cita ketika kita mendengar kata-kata yang membangun, amin. Saya percaya setiap kata-kata yang membangun itu membuat hati kita yang mungkin datang pagi hari ini, pagi banget sih ibadah ini. Tapi akhirnya ketika kita sampai ke sini kita dibilang bahwa hari ini kayaknya rambutnya baru deh. Kita langsung dari mukanya dari masam jadi senyum. Senyum kita berubah, saudaraku sekalian. Saya percaya kekuatan dari kata-kata perbendaharaan kata kita yang Tuhan taruh dalam hati kita membuat orang lain bersuka cita. Amin. Baik, saudaraku sekalian, saya akan bagi kebenaran firman Tuhan tentang melayani generasi. Boleh minta bantuan dari tim multimedia? Boleh diputar? Baik, karena belum keluar, Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri depan belakang lagi mungkin. Tadi kanan kiri, sekarang depan belakang. Oke, sudah muncul. Baik, melayani generasi. Gambarnya ini tentang tanaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa tanaman? Karena saya tahu bahwa setiap sesuatu yang bertumbuh mulai dari benih. Amin. Setiap segala sesuatu yang bertumbuh itu tidak langsung jadi pohon yang besar. Dekat rumah kami di daerah Cipayung, Cibubur itu banyak pohon-pohon yang besar-besar sekali. Saya percaya itu puluhan tahun ditempa oleh badai apapun. Tapi saya percaya bahwa ketika awal permulaan waktu itu dibangun atau ditanam, mungkin itu hanya benih yang kecil. Tapi hari ini itu menjadi pohon yang besar sekali, diterpa angin besar, mereka kuat dan tangguh dan gak tumbang. Sekalipun kadang-kadang ada juga yang udah mulai tua dan akhirnya tumbang juga. Tapi saya melihat bagaimana pohonnya rindang dan itulah membuat kami salah satunya membuat kami mengambil pilihan membeli rumah di sekitar situ adalah karena suasananya, cuacanya dan pohon-pohonannya banyak. Karena semakin hijau mata kita menjadi makin hijau. Melihat yang hijau-hijau kita menjadi lebih enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Melayani generasi. Baik, saya mau katakan bahwa generasi itu seperti benih Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada berapa benih Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama adalah ketika kita menanam sesuatu benih. Pertama ketika benih itu ditinggal tanpa perawatan, tanpa disiram, saudaraku sekalian, ada kalanya dia tetap bertumbuh karena banyak air hujan. Tapi kalau di rumah kita, di depan rumah kita, kami punya pohon, karena istri saya waktu zaman-zaman COVID dia suka menanam pohon, dan sekarang menanam pohon, tanam-tanaman, janda bolong, macam-macam gitu ya. Waktu itu mahal sekali Bapak Saudara sekalian. Sekarang nggak ada artinya. Saudaraku sekalian. Dan hari ini sudah mulai kering. Karena apa? Kita lama-lama malas juga nyemprotnya. Lama-lama malas juga nyemprotnya akhirnya mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari ada di depan rumah kami di teras, sekarang dipindahkan mbak kami di pinggir sekali. Jadi nggak ada artinya lagi. Sesuatu hal yang menarik pada masanya, 300 ribu, 400 ribu, sekarang 50 ribu juga orang nggak mau dikasih. Saudaraku sekalian, yang pertama adalah tentang bibit yang akhirnya mati, yang tanpa perawatan. Kemudian ada yang kedua adalah bibit yang lemah. Bibit yang lemah ini dirawat sedikit demi sedikit tumbuh, namun lama. Bapak Ibu pernah menanam suatu pohon dan lama sekali menanamnya? Kesal sekali, udah doa, tumpang tangan, puasa. Saudara sekalian, tapi tetap bertumbuhnya lama puluhan tahun dan akhirnya nggak tumbuh-tumbuh. Lama. Yang kedua adalah benih yang lemah, saudaraku sekalian. Yang ketiga adalah yang luar biasa. Kita paling senang di sini, bibit yang sehat, benar gak? Siapa yang nggak suka sehat di sini? Kita semua suka sehat, apalagi tanaman kita, tanaman yang sehat, saudaraku sekalian. Sehat ini harus dirawat konsisten. Bahkan tubuh kita pun harus dirawat dengan konsisten, benar? Sekarang orang lari, senang sekali. Kemarin Bang Sudum KFL 5.000 kilometer ya? 5 kilometer, oke. 5 kilometer. Orang senang berlari karena mereka membutuhkan kesehatan. Orang sekarang ke gym, saudaraku sekalian, membayar
Fit Hub, macam-macam saudaraku sekalian. Saya ditawarin, aduh kayaknya nggak sempet juga datang kayak begini. Mending kita jalan kaki aja di rumah gitu ya. Saudaraku sekalian, benih, bibit yang sehat itu harus dirawat secara konsisten. Kata kunci adalah konsisten. Akhirnya pasti akan bertumbuh baik. Tanpa ada konsistensi untuk kita merawatnya, benih nggak akan pernah bertumbuh menjadi tanaman yang kuat dan luar biasa, saudaraku sekalian. Namun sehat aja nggak cukup ternyata. Kenapa nggak cukup? Kalau kita hanya sehat, saudaraku sekalian, untuk diri kita sendiri, apa artinya? Yang keempat, buat saya adalah bibit yang berbuah. Inilah yang paling krusial, paling sulit dialami, paling lama, tapi ketika berbuah, kita bersuka cita. Wow, akhirnya nih pohon rambutan puluhan tahun akhirnya bertumbuh juga 1 biji. Tapi sukacita saudaraku sekalian. Ketika ada buahnya. Bertumbuh saudaraku sekalian sehat dan berbuah saudaraku. Tumbuh subur dan memberikan hasil optimal. Itulah generasi. Enggak hanya generasi yang sehat secara pribadi tapi berbuah. Bicara tentang kehidupan rohani, bagaimana hidup kita menjadi buah bagi banyak orang. Kita sehat bagus, kita sehat kuat luar biasa, tapi hidup kita harus memberi buah bagi banyak orang. Itulah yang dimaksud dengan generasi itu seperti benih. Yang mana yang mau kita pilih? Saya percaya nggak akan ada orang yang memilih benih yang mati atau yang lemah. Semua pasti akan memilih benih yang berbuah. Tapi prosesnya panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Prosesnya panjang, kita tahan nggak melewatinya. Tapi begitu kita sampai di sana, buahnya itu manis. Wow, dahsyat saudaraku. Kita akan bersuka cita, saudaraku sekalian. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 78 ayat 4 dan 7. Inilah ayat yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membaca secara bersamaan. Mazmur 78 ayat 4 sampai ke 7. 1, 2, 3 baca. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat ini saya rangkum menjadi 3 Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah ceritakan. Saya kasih bold di situ. Kemudian adalah kenalkan. Ceritakan, kenalkan. Dan yang ketiga adalah menaruh kepercayaan atau saya singkat menjadi warisan. Ceritakan, kenalkan, dan taruh menjadi warisan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah firman Tuhan yang disampaikan pada kitab Mazmur ini. Bagaimana pada masa itu dikatakan kami tidak hendak sembunyikan. Kami akan ceritakan, kami akan kenalkan, kami akan wariskan. Inilah generasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang harus kita kenalkan bagaimana Tuhan yang sama pada masa itu hari ini masih bekerja. Hari ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah generasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam salah satu gambar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh angkat tangannya jika Bapak Ibu ada di umur-umur seperti ini. Nggak usah malu karena kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Baik, adakah yang di Greatest Generation 1901-1927 masih hidup sampai hari ini? Ada? Kalau ada kita boleh maju ke depan, doakan langsung sama para penatua-penatua mungkin biar panjang umurnya. Nggak ada? Lewat berarti ya. Ini the Greatest Generation. Kemudian The Silent Generation 1928-1945. Ada di sini? Wah nggak ada juga. Nggak ada juga. Oke nggak ada juga. The Baby Boomers. Wah ini yang paling keren nih Baby Boomers nih. Paling semangat. Nggak ada duanya nih Baby Boomers.
1946, 1964. Ada di sini? Angkat tangan. Ada. Oke. Opung ya. Ada lagi? Ada. Wow, luar biasa. Ada lagi di sini? Wah, ini pro enting ada ya. Tapi kalau pelayanan youth ada luar biasa nih. Gen X. Gen X 1965 sampai 1980, boleh angkat tangannya. Wah, banyak kita kasih tepuk tangan nih, wis. Gen X. Lanjut, gen yang katanya paling bawa banyak masalah katanya. Bener nggak nih? Enggak ya? Enggak ya? Katanya paling susah diatur. Bener nggak nih? Enggak ya? Oh enggak ya, oke, enggak ya berarti ya. Oke, sebelum gen X, gen Z itu yang jadi masalah ya, oke ya. Oke, sekarang kita gen Y dulu deh, saya kelewat tadi, maaf. 1981, 1996, boleh angkat tangannya? Oke. Millennials nih, tahun 81 sampai 96. Ini dalam hatinya berkobar-kobar tapi mulai kehilangan tenaga. Iya enggak? Bener enggak nih? Kobar banget ini. Kobar banget nih. Kebanyakan nge-gym nih. Ini Gen Z nih, yang tadi katanya banyak masalah tapi saya percaya di sini enggak banyak masalah. Tahun 97 sampai 2012, boleh angkat tangannya. Oke. Gen Z nih ya. Oke, lanjut kita ke gen Alpha. Yang masih kinyis-kinyis. 2013 sampai 2024, boleh angkat tangannya yang lahir tahun segitu? Ada? Ada 2013? Ada, sekolah minggu ya? Di bawah, oke. Dan terakhir, ternyata ada gen Beta yang lahir tahun ini. 2025 sampai 2040, belum 2040. 2025 ada di sini? Di bawah ya, Bapak Saudara sekalian. Baik, ini adalah generasi bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 145 ayat keempat, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Dalam terjemahan New International Version, angkatan itu diterjemahkan sebagai kata generation. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Generasi, Bapak Saudara sekalian. Inilah angkatan-angkatan tadi yang angkat tangan semua ini, angkatan-angkatan di mana Tuhan membawa setiap kita. Umur katanya bukan masalah, hanya tertulis di kertas. Tapi saya tahu umur itu tetap jadi batas kita, saudaraku sekalian. Untuk melamar kerja. Ada batas umurnya. Saudara, kecuali saudara adalah ownernya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Saya percaya setiap angkatan tadi melihat bagaimana pekerjaan Tuhan ketika Bapak Ibu Saudaraku sekalian ada di masa itu. Amin. Bagaimana kita merasakan, melihat bagaimana Tuhan itu mengubah hidup saya, membawa saya untuk melayani Tuhan, membawa saya dari hidup saya yang hancur, mengubah hidup saya sehingga saya menjadi pribadi sampai hari ini. Dan setiap angkatan selalu berbeda. Dan hari ini angkatan-angkatan terus lahir, dan terus lahir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah angkatan-angkatan yang akan terus memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Generasi. Kita beda generasi, tapi kita punya semangat yang sama untuk membawa nama Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita berbeda generasi, tapi kita punya Tuhan yang sama yang mengubahkan hidup kita secara pribadi. Itulah yang membuat setiap kita, sekalipun kita duduk di kanan kiri kita mungkin beda generasi, kita nggak merasakan suatu hal yang berbeda, saudaraku sekalian. Karena apa? Kita punya Tuhan yang sama, yang mengubah hidup kita secara pribadi, memulihkan hati kita, dan membawa kita sejauh ini. Kalau kita flashback pada masa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin akan menangis atau kita akan melankolis. Wow, gue udah tua juga umurnya ya. Ternyata, waktu itu saya masih muda, sekarang sudah dipanggil om, tante. Sekalipun di GKD ya, bang dan kakak tetap.
Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatan-angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan dan beritakan keperkasaanmu. Kita bisa bercerita apa yang terjadi pada masa kita muda waktu itu. Dan itu menjadi hal yang besar, Bapak Saudara sekalian. Dan setelah generasi kita mengerti generasi yang terus lahir, selalu tumbuh, selalu lahir setiap tahunnya, setiap detiknya. Saudaraku sekalian, kita masuk kepada fase yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini fase yang penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bilang katanya adalah kolaborasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolaborasi bersama membangun generasi. Karena apa? Generasi ini gak akan berhenti, apalagi di Indonesia. Satu keluarga minimal punya anak 1 atau 2, ada yang 4, ada yang 5. Bersama membangun generasi. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kata ini adalah kolaborasi, ada kerjasama luar biasa. Dan ini kami rasakan tahun lalu ketika pelayanan youth kami membuat acara Ignite Fest. 2.000 pelajar targetnya, 2.000 orang itu di luar kapasitas kami. Dananya 300 juta. Itu di luar bahkan apa yang bisa kami pikirkan dan kami bayangkan. Tapi Bapak Saudara sekalian, tahukah bagaimana ketika sebelum hari H itu masih kurang 100-200 juta, bagaimana beberapa segmen pelayanan mulai membantu, mulai mendukung, mulai mendonasikan uang. Dan bahkan di hari H semua segmen pelayanan ada yang jadi tim keamanan, ada yang jadi tim transportasi, ada yang berjualan dan macam-macam saudaraku sekalian. Bagaimana visinya memang dari pelayanan youth, tapi kolaborasinya bersama. Itulah yang membawa perubahan, kolaborasi. Kami enggak merasa sendiri, bahkan pelayanan youth kami enggak merasa sendiri di tempat ini. Karena kami tahu di belakang kami, di sekitar kami ada orang-orang yang mendukung, mendoakan kami, menguatkan kami dan percaya bahwa lu pasti bisa. Sekalipun dalam hati pun ketua panitia dan semua panitia yang lain, gimana nih bang, kita pesen LED apa enggak? Itu yang terjadi saudaraku sekalian. 1 minggu sebelum hari ya, kita pesan LED tengah atau enggak bang? Atau kita pesan kanan kiri aja? Oke, pesan kanan kiri, tapi iman kita di tengah, kita lihat nanti. Karena kanan kiri sekitar 35 juta, tengah sekitar 50 atau 60 juta saudaraku sekalian. Itu di luar dari segalanya saudaraku sekalian. Tapi saya bilang, gas terus, lanjut. Saya katakan, saya jual mobil saya nanti. Saudaraku sekalian, itulah visi yang Tuhan taruh. Ketika visi itu lahir, itu membangun suatu koneksi yang besar. Orang melihat, orang merasakan, orang tahu, ini orang luar biasa. Ini pemimpinnya luar biasa. Ini ketua panitia luar biasa. Ketua panitia waktu itu Joshua dan Linda. Mungkin mereka belum banyak pengalaman untuk menangani ribuan orang seperti ini. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan yang sama yang dialami oleh bangsa Israel, pada hari itu Tuhan juga Tuhan yang sama buat kami. 300 juta terkumpul saudaraku. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. 300 juta terkumpul. Tapi memang tidak 2.000 orang. Tapi iman kami bertumbuh. Saya masih ingat 1.655. Saudaraku sekalian, itulah bagaimana kekuatan dari kolaborasi. Bagaimana setiap pelayanan, family, pro entry, mahasiswa, bahkan sekolah minggu itu mendukung pelayanan acara ini saudaraku sekalian. Dan ketika di hari H lawatan Tuhan dinyatakan, bahkan ada yang mendoakan juga sebagai counselor juga. Bagaimana kita melihat bagian foto-fotonya orang-orang pelayanan family mendoakan setiap anak-anak muda ini. Saya tahu hari itu, abang itu yang mendoakan, dia teringat pada masa mudanya, dulu gua yang didoakan. Tapi hari ini saya mendoakan. The power of collaboration. Itulah yang membawa perubahan saudaraku sekalian. Atas generasi yang sedang kita bangun, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita cari, yang sedang kita doakan. Saya percaya itulah yang membuat pelayanan ini menjadi semakin besar. Karena ada kesatuan. Dan semuanya itu direkatkan oleh apa Bapak Saudara sekalian? Oleh cinta kita kepada Tuhan.
Tidak oleh apapun, oleh cinta kepada Tuhan. Ada yang memberi dan setiap pelayanan youth, kami minta silakan memberikan janji iman. Ada yang memberikan 50.000, 100.000, ada yang 1 juta, ada yang berjuta-juta. Dan ada pelayanan lain yang memberikan berapa juta, puluhan juta, bahkan orang-orang mulai memberi. Dan akhirnya Bapak Saudara sekalian, LED-nya kita beli di tengah. Kita sewa yang di tengah. Dan akhirnya luar biasa. The power of collaboration. Itulah yang membawa hal yang besar buat pelayanan ini. Yang ketiga adalah transformasi. Ketika ada kolaborasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya akan ada transformasi, perubahan-perubahan yang terjadi. Amin. Kekuatan dari kebersamaan itu selalu membawa transformasi, selalu membawa perubahan yang dahsyat, saudaraku sekalian. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya mau katakan, gereja yang melihat masa depan adalah gereja yang mempersiapkan generasi. Gereja yang melihat masa depan, puluhan tahun ke depan, adalah gereja yang melihat generasi. Itulah yang membuat kita menjadi bergairah dan bersemangat untuk kita terus melayani Tuhan. Ada 2 cerita yang saya sampaikan buat Bapak Saudara sekalian. Yang pertama adalah seorang bernama Ben Carson. Ben Carson pernah berkata, I had a praying mother who believed God had a plan for my life. Saya punya ibu yang berdoa dan percaya Tuhan punya rencana atas hidup saya, katanya. Ben Carson lahir di Detroit dan dibesarkan ibunya Sonia Carson, single parent miskin yang hampir tidak bisa membaca. Di kelas 5, Ben berada di peringkat terbawah dan dijuluki si bodoh. Maaf Bapak Saudara sekalian. Membuatnya menjadi pemarah dan tak terkendali. Namun disiplin dan dorongan keras ibunya, terutama untuk rajin belajar setiap hari, mengubah hidupnya. Ben berkembang menjadi siswa terbaik, lalu menjadi dokter bedah saraf ternama. Pada usia 32 tahun, ia sudah memimpin departemen bedah saraf anak di Johns Hopkins. Tahun 1987, ia mencetak sejarah dengan memisahkan kembar siam yang tersambung di bagian belakang kepala, sebuah operasi 22 jam yang berhasil untuk pertama kalinya. Prestasinya membuatnya menerima Presidential Medal of Freedom tahun 2008. Tapi Bapak Saudara sekalian, saudara tahu dia berhasil karena apa? Karena ada pola tanam rohani di keluarganya. Disiplin, doa, dan iman. Dia punya ibu yang percaya, kamu pasti bisa Ben. Orang mungkin bilang kamu bodoh, tapi kamu pasti bisa. Pola tanam di keluarganya membangun iman Ben, untuk dia tahu bahwa saya punya rancangan di dalam Tuhan. Dan membuat dia akhirnya menjadi ahli bedah yang ternama, saudaraku sekalian. Pertama adalah family, keluarga. Itu adalah tempat yang paling pertama hidup kita bertumbuh. Pola tanam di dalam sebuah keluarga. Ada orang tua yang percaya bahwa anaknya, kamu akan jadi dokter. Kamu pasti bisa. Kamu akan jadi orang hebat. Itulah yang membuat keluarga itu, anak-anaknya percaya bahwa minimal ada satu orang yang percaya sama saya. Saya pasti bisa. Itulah yang pertama, Ben Carson. Yang kedua adalah seorang bernama Nicky Cruz. Suatu buku berjudul Run, Baby Run. Saudara tahu Nicky Cruz pernah mendengar, dia dibesarkan dalam keluarga keras dan penuh kekerasan. Remaja penuh kriminalitas di New York. Pemimpin geng Mouse. Diubahkan melalui pelayanan pendeta David Wilkerson, Times Square Church. Setelahnya itu menjadi penginjil internasional, menginjili jutaan orang. Ini adalah orang rusak hidupnya. Dia gak punya masa depan, dia hancur, dia orang jalanan. Dia benar-benar tinggal di jalan mungkin pada masa itu. One day suatu ketika David Wilkerson datang ke tempatnya Nicky Cruz. Dan Nicky Cruz mau membunuh David Wilkerson. Kita habisi hamba Tuhan ini. Kita bunuh dia. Tapi David Wilkerson berkata begini. You can kill me and cut me into 1,000 pieces and throw them right there on the street. But every piece will cry that Jesus
love you, Niki. Dikatakan bahwa kamu bisa bunuh aku dan potong aku menjadi beberapa bagian-bagian dan kau hamparkan di pinggir jalan. Tapi setiap bagian itu akan menangis dan berkata, Yesus mengasihimu, Niki. Ini saya baca dalam suatu biografinya, saudaraku sekalian, pada masa itu. Bagaimana David Wilkerson, seorang mungkin yang dia mungkin tidak, mungkinkah orang ini bisa berubah, tapi iman dia mau menyelamatkan orang ini. Dan Nicky Cruz, saudaraku sekalian, remembering the confrontation with Wilkerson, Nicky says, Jesus sent him there to bring a message to the gangs. I almost killed him, then because I really was totally full of hate. That was when he told me that Jesus loved me. Atau artinya adalah, Yesus mengirim dia kepada geng kami, dan aku hampir membunuh dia. Karena aku benci secara penuh, full of hate. Kebencian secara penuh sekali terhadap hamba Tuhan ini. That was when he told me that Jesus loved me. Dia benci sekali, saudaraku sekalian. Tapi beberapa minggu kemudian, Nicky Cruz berubah hidupnya. Saudaraku sekalian, inilah contoh bagaimana satu generasi rohani pendeta David Wilkerson menyelamatkan satu generasi yang hilang. Mengapa saya kasih dua contoh ini? Karena ada dua hal yang bisa menerobos hidup seorang. Pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah gereja atau hamba Tuhan yang melakukannya. Keluarga haruslah menjadi tempat yang pertama bagaimana kita mengalami Tuhan. Mengalami kasih Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita pulang, kita merasakan suasana surgawi di rumah itu. Itulah yang perlu kita bangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan. Kadang kita marah. Bapak marah kepada anak, ibu marah kepada anak, juga marah kepada bapak atau ibu. Tapi this is our home. Ini rumah kita. Itulah Bapak Saudara sekalian bagaimana Ibu Ben Carson membangun suatu nilai tanam yang baik tentang iman, kepercayaan dan keyakinan. Dan itu yang membuat seorang bernama Ben Carson yang bodoh, dia bisa menjadi ahli bedah tanaman. Bapak Saudara sekalian, mari bangun keluarga Bapak Saudara sekalian. Di rumah setiap kita menjadi keluarga bersama anak-anak kita, keluarga yang mengasihi Tuhan. Anak-anak boleh melihat Yesus melalui orang tua kita. Orang tua kita boleh melihat anak-anak bertumbuh dan menjadi hamba Tuhan. Itulah kerinduan kita. Dan yang kedua adalah, kalaupun itu terlewati, harus ada hamba Tuhan yang berani menerobos. Mengubahkan pribadi. David Wilkerson melakukannya, saudaraku sekalian. Dia menyelamatkan satu generasi yang hilang. Jika pada masa itu David Wilkerson tidak bertindak, tidak melangkah dan mungkin dia takut, saudaraku sekalian, dia nggak akan jumpa dengan Nicky Cruz dan Nicky Cruz mungkin akan tetap sama pada hari ini juga. Menjadi orang yang ada di pinggir jalan, orang jalanan. Tapi perlu ada orang yang berani, yang melangkah, menerobos, mengubahkan banyak orang, bahkan minimal satu orang, sehingga orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia berkhotbah sekarang di depan banyak orang, orang yang rusak. Orang yang hancur, tapi Tuhan bisa satukan puzzle-puzzle itu menjadi suatu hal yang indah. Wow, transformasi. Itulah perubahan saudaraku sekalian. Mengubah hidup setiap kita, mengubah orang yang kita layani, dan mengubah banyak hal. Dan mengubah anak-anak kita. Jika Bapak Saudara sekalian memiliki anak di GKR Jakarta, lakukan hal itu. Jika ada anak youth, orang tuanya belum di sini, doakan orang tuamu. Saya selalu ingat pembimbing saya waktu saya bertobat pada masa itu. Saya bertobat waktu saya SMA. Satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan, bro. Itu selalu saya ingat. Dan itulah yang saya lakukan ketika saya di rumah. Saya berdoa, malam-malam saya datang ke kamar orang tua saya tumpangin tangan, mudah-mudahan gak kelihatan gitu kan ya. Saya tumpangin tangan dan akhirnya saya berdoa buat orang tua saya. Berdoa buat keluarga saya. Saudaraku, inilah transformasi. Namun perlu ada orang yang berani melakukannya. Dan saya berdoa, saudaraku adalah orang itu.
Orang yang mentransformasi. Tuhan memang butuh banyak orang, tapi kalaupun Tuhan gak mendapatkan banyak orang, Tuhan cuma butuh seorang David Wilkerson untuk mengubah satu orang dan mengubah akhirnya banyak orang. Itulah yang Tuhan lakukan dengan transformasi. Dan yang keempat adalah multiplikasi. Wow, ini yang dahsyat saudaraku sekalian. Generasi, setelahnya itu saudaraku sekalian, kolaborasi, transformasi, dan multiplikasi saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, ini adalah data, namun saya cerita sedikit. Dalam fase penyelesaian disertasi saya meneliti dan saya mewawancarai beberapa hamba-hamba Tuhan di GKD Jakarta. Tentang bagaimana GKD Jakarta terus bertumbuh sejak tahun 1990-an. Benar ya abang kakak semuanya ya. Senior-senior di sini nih, saudaraku sekalian. Sekitar tahun 1990-an pada masa itu. Dan pada masa itu pelayanannya mungkin lebih banyak pelayanan pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa. Dan saya masih ingat saudaraku sekalian, saya bertobat tahun 1999. 26 tahun yang lalu saudaraku sekalian. Di akhir tahun 1990-an. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di GKD Jakarta Center. Yang waktu itu masih muda, sekarang mungkin sudah berumur. Waktu itu belum lahir, sekarang lahir. Generasinya terus bertumbuh. Dan inilah data multiplikasi. Orang-orang yang hari ini akan ditabiskan dan akan merededikasi komitmennya di hadapan Tuhan, saudaraku sekalian. Jumlahnya semakin banyak. Family 70 orang. Kita kasih tepuk tangan buat PNA Family. Pro entry 130 orang. Mahasiswa 17 orang. Youth 132 orang. Sekolah minggu 46 orang. Penatua 10 orang. Tepuk tangan dong, yang kenceng buat penatua dong. Total 405 orang, ini data dari kemarin sore. Kemarin dapatkan, mungkin hari ini ada pertambahan sedikit demi sedikit. Tapi inilah jumlah orang-orang yang terus bertumbuh dan melayani saudaraku. Kalau satu membawa satu orang, mendoakan satu orang. Tahun depan kita akan ada 810 pelayan. Pelayannya, saudara sekalian, krunya, diakennya, pekerjanya. Ini belum jemaatnya. Jumlahnya ini semakin banyak. Itu karena apa? Karena ada multiplikasi yang dilakukan. Pertumbuhan yang terjadi. Perubahan yang terjadi Bapak Saudara sekalian. Itulah multiplikasi yang kita lihat seperti benih tadi. Inilah buahnya. Dan Bapak Ibu sekalian adalah buah-buah dari orang-orang yang terdahulu. Yang mengubah hidup setiap kita. Multiplikasi saudaraku. Ini luar biasa. Ini dahsyat saudaraku sekalian. Jika ini kita kerjakan dan kita lakukan dengan baik saudaraku sekalian. Jumlah kita, bilangan kita akan terus bertambah. Sekalipun kita tahu, gak usah fokus ke jumlah bang, gak usah fokus pada jumlah kak. Fokuslah kepada jiwa-jiwa. Oke, kita fokus pada setiap orang-orang yang kita layani. Tapi kita tahu bahwa setiap angka bilangan yang bertambah, satu, surga bersuka cita. Satu, surga terus bersuka cita. Dan itulah saudara dan saya yang melakukannya. Multiplikasi ini. Wow, amazing. Kalau saya membaca data ini, saya bersuka cita. Saya bergairah saudaraku sekalian. Artinya jumlah pelayan-pelayan, pekerja, diaken, kru kita itu terus bertambah saudaraku sekalian. Terus bertambah yang pada masa itu, awal-awal bertobat mungkin kita hanya sebagai jemaat biasa. Kita datang persekutuan kadang-kadang, kita datang PA kadang-kadang, datang ibadah juga kadang-kadang. Tapi hari ini kita komit, saya mau melayani Tuhan. Multiplikasi. Boleh lanjut? Oke, jadi membangun generasi itu ada
Pertama generasi, kolaborasi, transformasi, dan multiplikasi. Kenapa saya kasih gambar itu Bapak Saudara sekalian? Kita ada sekarang di Indonesia, kita mungkin ada di Jakarta ini saudaraku sekalian. Tapi kita melihat bagaimana anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata sudah ada yang kuliah di luar negeri, benar? Ada yang kuliah di luar kota. Kita sudah sampai ke bangsa-bangsa saudaraku sekalian. Tanpa kita sadari, iman yang kita taruh di hati anak-anak kita itu mulai bertumbuh. Dan sudah ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di Jepang, ada yang di Jerman. Saudaraku sekalian, inilah hal yang sudah terjadi dalam pelayanan ini. Jadi Bapak Saudara sekalian, kita jangan merasa kecil. Kita harus tahu bagaimana Tuhan terus membawa gereja ini terus bertumbuh dan bermultiplikasi. Amin. Bagaimana ketika saya diminta waktu itu melayani anak dari Bang Ferry dan Kak Ernita, Joel waktu dia kelas 1 SMA. Bayangkan saya sudah kerja, dia umurnya masih SMA, saya bilang saya jangan bang, saya udah ketuaan gitu kan ya. Pikirnya saya melayani juga. Dan hari ini dia ada di Amerika. Dia sekarang sedang kuliah di sana. Dan puji Tuhan sebelum dia berangkat ke sana, Bapak Saudara sekalian, dia sudah memiliki anak PA di sini. Saya percaya itu adalah pertumbuhan. Dahsyat loh saudaraku sekalian. Banyak orang yang mulai bertumbuh dan anak-anak kita sudah tidak lagi hanya sekedar melihat Indonesia, bangsa-bangsa. Karena apa? Itulah yang disampaikan oleh penatua kita. Bangsa-bangsa. Sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke bangsa-bangsa dan mereka menangkapnya. Saudaraku sekalian. Mereka jadi berkat di sana. Amin. Itulah yang luar biasa saudaraku sekalian. Bagaimana membangun generasi itu membuat suatu hal yang sepertinya kecil, tapi dampaknya besar sekali. Dampaknya dahsyat sekali. Dan ini akan terus bertambah, akan terus bertumbuh. Bagaimana anak ibu saudara, anak-anak bapak ibu saudara mungkin sudah tidak lagi bermimpi, saya sekolahnya di Jakarta aja, saya sekolahnya di Depok aja, saya sekolahnya di Bandung aja, saya sekolah di Surabaya aja. Mau sekolah di mana? Mau sekolah di Inggris. Tinggal orang tuanya aja yang pusing. Berdoa. Gimana cara bayarnya? Berdoa sama Tuhan gitu ya. Saya mau kuliah di Singapura. Saya mau kuliah di daerah-daerah lain saudaraku sekalian. Itu karena apa? Iman yang sudah kita taruh di rumah dan di gereja. Wow. Tanpa kita sadari itu ditangkap oleh anak-anak kita. Sambil kita doakan mereka. Mereka menjadi berkat dan bahkan membuka persekutuan pelayanan di sana. Tapi terlebih dari itu, saudaraku sekalian, kita tidak menjadi orang yang beriman kecil lagi. Iman kita makin besar. Melihat bagaimana Tuhan membuat GKKD Jakarta, GKKD Jakarta Center semakin besar, semakin luar biasa, semakin dahsyat saudaraku sekalian. Slide terakhir, plan member boleh maju ke depan. Lalu apa komitmen kita untuk kita bisa melayani generasi ini? Apa komitmen yang bisa kita lakukan? Buat para golden age, buat para keluarga, family, buat para karyawan dan pebisnis, buat para mahasiswa, buat para pelajar, buat anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah yang harus kita lakukan. Kita doakan generasi setiap harinya bertumbuh. Inilah yang paling penting, kita berdoa, kita lakukan sesuatu, kita tembus di alam roh, kita katakan generasi ini akan terus bertumbuh, makin banyak, ribuan, puluhan ribu, dahsyat sekali. Itulah yang pertama kita perlu lakukan, doakan, doakan dan doakan. Itulah yang paling mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin saudaraku sekalian. Yang kedua, mari, klasik sekali. Tapi bangunlah mezbah keluarga. Bangunlah mezbah keluarga. Berdoa bersama. Saat teduh bersama. Dengar firman Tuhan bersama. Sharing bersama. Ada orang yang suka sharing di meja makan. Go ahead, lakukan. Ada yang suka sharing di atas genteng, silakan. Ada yang suka sharing di mall, silakan. Ada yang suka ngobrol di depan toilet rumahnya, silakan. Itu hal yang biasa, sama saudaraku sekalian. Ada yang sering ngobrol sambil nukang rumah, itu hal-hal yang mungkin berbeda-beda setiap keluarga. Ada yang ngobrol sharing ketika sambil masak bersama. Ada juga yang orang ngobrol dalam satu keluarga bersama-sama ketika mereka lagi pelayanan bersama. Diajak orang tuanya.
Ada juga yang bangun mesbah keluarganya hanya bisa dilakukan di pagi hari bersama-sama ketika naik mobil mengantar anaknya. Lakukan, saudaraku sekalian. This is power. Ini kekuatan luar biasa. Anak-anak kita akan mengingat masa-masa ini. Anak-anak kita akan mengingat momen-momen ini. Bagaimana mereka didoakan. Bagaimana kita membangun mesbah keluarga. Bagaimana kita bisa memberi iman buat mereka. Menaruh harapan buat setiap mereka. Menaruh mimpi buat mereka. Membangun mesbah. Dan ketiga, aktif melayani. Bapak saudara sekalian, mari kita melayani Tuhan. Setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan rindu kita melayani Tuhan. Apapun itu bentuk pelayanannya, tapi Tuhan mau. Apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, kita layani Tuhan. Ini yang bisa saya lakukan Tuhan. Saya bisa jadi usher, saya bisa masak. Inilah pelayanan yang bisa saya lakukan. Saya mau dorong anak saya melayani. Saya mau dorong anak saya melayani. Jadi usher. Membeli makanan konsumsi buat Blesscom. Saya mau dorong anak saya melayani Tuhan. Untuk mereka jadi pembimbing PA. Untuk mereka jadi pemimpin Blesscom. Saya mau dorong mereka. Saudaraku sekalian, itulah yang akan mengubahkan atmosfer pelayanan kita menjadi hal yang menyenangkan. Karena melayani bukanlah beban, tapi sukacita dalam hati kita. Dan ketika itu mulai terbangun, kita tidak lagi mendengar orang bersungut-sungut, tapi yang kita dengar adalah kesaksian, 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 perubahan, perubahan, terobosan, terobosan, dan berkat Tuhan. Karena kita tahu, saudaraku sekalian, selalu ada berkat dan terobosan ketika ada orang-orang yang melayani. Libatkan sebanyak-banyaknya orang dalam pelayanan. Jangan tahan orang melayani. Libatkan sebanyak-banyaknya orang. Bawa mereka, tempatkan orang-orang sesuai dengan potensi dan bakatnya. Tempatkan banyak orang sesuai dengan kemampuan dan apa yang bisa dia punya. Tidak semua orang mungkin akan jadi pendeta, akan jadi pembicara. Tapi semua orang bisa jadi orang-orang yang melayani. Tidak semua orang, saudaraku sekalian, bapak saudara sekalian, mungkin akan melayani sebagai chief Blesscom, pemimpin persekutuan. Tapi semua orang bisa melayani. Libatkan. Itu akan membawa atmosfer yang sangat luas, sangat besar, sangat kuat, sangat dahsyat. Sehingga orang berbondong-bondong, sehingga orang akan berbondong-bondong. Orang akan mencari apa yang bisa saya lakukan Kak, apa yang bisa saya lakukan Bang, apa yang bisa saya kerjakan Bang, ini yang bisa saya lakukan, saya bisa ini, apakah ini pelayanan saya? Dan itu akan membawa dampak yang besar saudaraku sekalian. Suasananya, anak muda bilang vibe-nya akan pecah kalau anak muda bilang. Suasananya akan luar biasa. Dan itu akan membuat kita melihat, wow, dahsyat. Saya oma-oma, opung-opung bisa melayani. Ada ibadah Golden Egg, saya mau datang, saya mau siapkan konsumsi. Saya mau jadi usher. Karena saya percaya setiap generasi pasti ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang gak bisa dilakukan. Semua bisa dikerjakan. Tapi itu kembali kepada hati setiap kita. Kita bilang, saya mau Tuhan. Saya gak punya banyak, tapi saya punya ini satu aja. Kalau ini bisa Tuhan, pakailah ini Tuhan. 5 roti dan 2 ikan ini. Gak seberapa, tapi this is for you. Inilah buat Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah komitmen melayani generasi. Generasi, kolaborasi, transformasi, dan multiplikasi. Amin. Kita akan melihat GKKD Jakarta Center, bahkan GKKD Jakarta, kita akan semakin besar, semakin luas. Banyak yang akan dibuka lagi, gereja satelit lagi, dan banyak orang-orang yang rindu untuk dipulihkan, diubahkan, dan dilayani Tuhan. Mimpi kita harus besar, dreaming kita harus besar. Mimpi kita harus puluhan ribu. Puluhan ribu, bilangannya yang semakin banyak.
Karena semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pemimpin yang dibentuk. Amin. Semakin banyak orang, semakin banyak chief bleskom. Pemimpinnya makin banyak. Artinya apa? Orang-orang akan terus menjadi pemimpin baru, dan baru lagi. Jika ada 2.000, 3.000 orang, 5.000 orang, satu bleskom ada 10 orang, kita punya banyak pemimpin bleskom. Di situ kita akan melihat multiplikasi. Dan ada pelayanan ibadah minggu. Kita melihat ibadah minggu kita semakin lagi bagaimana Tuhan menerobos setiap pelayan mimbar, setiap pemain musik. Kita melihat bagaimana tim ibadah, puja penyembahan kita semakin lagi mereka punya skill dan kemampuannya makin hebat. Pada masa berapa tahun yang lalu mungkin hanya beberapa orang, segelintir orang saja yang bisa melayani musik. Sisanya main gitar CGD. Termasuk saya. Tapi hari ini ada yang sudah pakai apa tuh? Kalau di keyboard sebelahnya itu, saya aja nggak bisa ngomongnya. Sequencer. Oke, mohon maaf. Sequencer. Ada yang pakai efek. Pada masa itu mungkin efeknya hanya asap. Saya pernah suatu acara di Timur 2 waktu itu pakai asap. Iya bang, pakai asap bang. Asli batuk, saudaraku sekalian. Asapnya kayaknya kurang pas kayaknya tuh. Ini siapa sih yang niup gitu kan ya. Sekarang sudah banyak bertumbuh saudaraku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita terus bertumbuh saudaraku sekalian. Kita terus bertumbuh dan makin bertumbuh. Kita harus bangga dengan GKKD Jakarta. Inilah yang membuat kita percaya bahwa orang-orang akan datang karena kita punya kebanggaan terhadap gereja ini. Yang membuat kita mengajak orang itu kita nggak ragu. Karena kita tahu di sini saya bertumbuh. Di sini saya ketemu Tuhan. Di sini saya ngalamin Tuhan. Di sini melayani. Di sini saya ketemu pasangan hidup. Di sini saya menikah. Di sini saya punya anak. Di sini saya melayani. Itulah yang membuat gereja ini semakin lagi dahsyat dan luar biasa. Amin Bapak Saudara sekalian. Firman Tuhan selesai. Mari kita berdoa. Bapak Saudara sekalian boleh bangkit berdiri. Yes, haleluya. Firman Tuhan sudah disampaikan, kebenaran sudah disampaikan. Yes. Biar tim pujian penyembahan boleh nyanyikan lagu yang tadi lagi. Mari kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipanggil
Semua karena anugerahnya. Biar jadi doa kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menerobos hati kita, mengubah hidup Amin, kita, amin. mentransformasi hidup kita. Yes. Sehingga kita tahu bahwa melayani generasi adalah tugas kita bersama. Amin, amin. Kalian boleh datang ke hadapan Tuhan Amin. secara pribadi. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian mau berkomitmen lagi di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau melakukannya. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam waktu 2-3 menit. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berdoa secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian mau berkomitmen kembali. Saya mau berdoa buat generasi setiap hari. Saya mau membangun mesbah keluarga kami lagi. Saya mau aktif melayani Tuhan lagi. Dan saya mau melibatkan sebanyak-banyaknya orang termasuk anak-anak saya. Mari Bapak Saudara sekalian boleh datang ke hadapan Tuhan. Saya kasih kesempatan berdoa. 1, 2, 3. Silakan berdoa. Yes. Yes, haleluya. Haleluya. Amin. Materaikan setiap apa yang kami doakan Tuhan. Amin, amin. Tuhan mendengarnya dan Tuhan akan lakukan hal-hal Amin. yang luar biasa Amin, lagi. amin. Menerobos hati setiap kami. Mengubahkan hidup kami. Mengubahkan orang-orang di sekitar kami. Amin. Kami mau berkomitmen, kami terus mendoakan generasi Tuhan. Yes, Tuhan. Membangun mesbah keluarga. Melayani aktif dan melibatkan banyak orang melayani Tuhan, termasuk anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang di pelayanan kami, di Blesscom kami, anak-anak PA kami melibatkan semuanya. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan untuk melayani generasi, karena kami tahu generasi akan terus lahir dan kami adalah orang-orang yang akan menceritakan, mengenalkan, dan memberikan warisan itu buat setiap orang-orang yang ada setelah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.